wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali bersama-sama menghidupkan Ramadan kita dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang biasanya kita membahas kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, karena memang di pertemuan terakhir, Jumat terakhir sebelum datangnya Idul Fitri, kita lihat banyak saudara kita yang sudah bukan mudik tapi berwisata mungkin ke negeri ke kampungnya, sehingga agak sepi. Nah, oleh karena itu yang biasa kita baca kitab, kita tidak baca kitab dulu. Mungkin banyak yang ikut akhirnya tidak bisa hadir di sore hari ini. Walaupun baru 2 pasal 3 pasal kita masuk Khulasah, tapi insya Allah nanti kita bisa teruskan kembali di sela-sela talim kita baca sirah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di sore hari ini tidak kita lanjutkan untuk baca kitab. Mungkin agak lebih santai kali ya, kita bisa nanti tanya jawab, karena memang tidak banyak nih tumpen nih, karena memang sudah sebagian sudah. Nggak usah ditanya deh, jawab aja nih. Iya, jawab terus ditanya. Jadi mungkin kita untuk isi waktu ini kita isi sedikit tentang amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga di Hari Raya Idul Fitri yang disebutkan begitu banyak di dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya adalah seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW kalau masuk 10 terakhir seperti saat ini, apalagi sudah beberapa hari lagi masuk bulan Hari Raya Idul Fitri, bulan Syawal, Rasulullah sekali lagi menambah semangatnya untuk beribadah. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk di hari yang ke-10, terutama di 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil, terutama di malam nanti, di malam berapa? Malam 27. Itu syadda mizarahu, Rasul mengencangkan kainnya, menunjukkan bahwa kinayah bahwa Rasulullah begitu bersemangat untuk beribadah. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Hampir tidak tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu untuk beribadah, menghidupkan malam Ramadan, terutama di malam-malam ganjil terakhir di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Wa ayqadha ahlahu, bahkan Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya qiyamul lail sendiri, tapi mengajak keluarganya untuk juga qiyamul lail. Oleh karena itu di riwayat Aisyah yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah SAW luar biasa semangatnya kalau masuk 10 terakhir, tidak seperti di hari-hari lainnya Rasulullah SAW. Jadi walaupun hanya beberapa hari, justru Rasulullah di hari-hari terakhir ini lebih semangat lagi. Walaupun terkadang-kadang kita ini sudah sisa-sisa dari apa yang kita lakukan di awal Ramadan, sehingga kadang-kadang lemah di 10 terakhir. Justru di 10 terakhir ini kita harus lebih semangat lagi, karena ini termasuk sa'atul ghaflah, saat dimana banyak orang lalai. Karena di saat orang lalai itulah kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar. Nah, ini merupakan kesempatan untuk kita untuk terus menjaga semangat kita untuk bisa menghidupkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini di tahun 1442, dan insya Allah di tahun depan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi diingatkan untuk menjaga semangat.
Terutama di malam 27 nih. Kalau Abdullah bin Abbas berpendapat 27 ini Lailatul Qadar. Abdullah bin Abbas lebih cenderung mengatakan bahwa kemungkinan terbesar terjadinya Lailatul Qadar di malam 27. Walaupun kalau menurut Abdul Haddad dan beberapa ulama, kalau malam ganjil tepatnya malam Jumat itu kemungkinan Lailatul Qadar, berarti malam Jumat kemarin. Tapi Abdullah bin Abbas sekarang bahkan mazhab Hanabilah, ulama-ulama mazhab Hanabilah lebih banyak menekankan 27. Nah ini tentunya walaupun bisa jadi meleset tapi kemungkinan besar yaitu di malam 27. Tentunya banyak dalil-dalil yang mereka pegang. Di antaranya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata-kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Laila itu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berarti jumlahnya berapa? 9. Dan disebutkan di dalam surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Berarti 9 dikali 3 27 kemungkinan. Jadi dihitung sampai dengan apa? Hitungan-hitungan seperti tadi untuk mencari. Oleh karena itu, insyaallah malam ini kita bersemangat untuk menghidupkan malam kita dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir-akhir seperti ini juga ada amalan yang diingatkan, yaitu berkaitan dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri ini tentunya yang banyak disebut oleh para ulama di dalam kitab fikih, tapi juga tidak mengapa untuk kita sebut zakat fitrah. Nah, yang perlu diingatkan, jangan sampai kita akhir Ramadan masuk sholat Id sampai belum mengeluarkan apa? Zakatul fitri. Ini adalah zakat yang difardukan sebagaimana diceritakan dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Abdullah bin Abbas pernah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam itu faradha alaikum zakatul fitri sa'an min tamrin wa sa'an min syair dan seterusnya, bahwa Rasulullah sallam faradha alaikum, telah memfardukan kepada kalian. Berarti ini hukumnya fardu, wajib. Sepakat seluruh ulama, tidak ada khilaf, zakat fitri hukumnya wajib. Maka di sini kita harus memperhatikan sa'an min tamrin, sa'an min syair, 1 sa' yang dikeluarkan dari apa? Makanan pokok kita. Kalau kita di nasi maka beras apa 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 2 genggaman tangan. Jadi kita ambil beras sampai penuh 1, 2, 3, 4, itu namanya 1 sa'. Maka kalau kita, jadi sebenarnya hitungannya adalah takaran. Takarannya seperti ini. Bukan timbangan atau berat, tapi takaran hitungannya. 1 sa' berarti di banyakan ulama mengatakan sekitar 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,8, ada yang bilang 3 kilo. Tapi yang lebih aman ambil 3 kilo, lebihkan sedikit itu lebih apa? Lebih aman. Dan tentunya kita membutuhkan zakat fitri ini bukan hanya untuk fakir tapi juga untuk kita. Karena di dalam hadis bahwa zakat fitri itu adalah salah satunya adalah untuk apa? Mensucikan, madharatan lis-shaim, sebagai pembersih. Sebagai apa? Tuhratan lis-shaim. Tuhrat sebagai pembersih bagi orang yang puasa. Maksudnya tuhratan lis-shaim minal lagwi warafat. Kalau kita puasa mungkin ada selip-selip kata yang tidak bagus, maka disucikan dengan apa? Zakat fitri tadi. Maka ini keperluan untuk kita. Begitu juga ta'man lil masakin. Ta'man lil masakin juga untuk makanan bagi orang miskin. Tentunya dari kalimat ta'man lil masakin ini menunjukkan bahwa makanan. Berarti kata para ulama, jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, harus makanan berbentuk utul qaum. Kalau dikeluarkan dengan uang batal menurut 3 mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanya mazhab Hanafiyah yang membolehkan untuk mengeluarkan dengan uang, itu pun membolehkan, tapi tetap anjurannya dengan apa? Makanan. Jadi di sini untuk khurujat minal khilaf, kita jangan mengeluarkan dengan harga, tapi keluarkan dengan apa? Bentuk makanan pokok kita, yaitu beras. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh para ulama. Tentunya saya tidak bahas tentang panjang lebar tentang zakat fitri. Kemudian setelah itu tentunya dikeluarkannya boleh. Sekarang boleh 2 hari sebelum Id juga boleh
Seperti riwayat Nafi pernah bercerita, Nafi ini maula Ibnu Umar. Dia bilang Ibnu Umar itu radhiyallahu anhu kalau keluarkan zakat fitri 2 hari sebelum Id, sebelum takbiran. Berarti ini diperbolehkan sebelum hari Id. Dan batas akhir tentunya sebelum khatib turun dari mimbar. Itu adalah kesunahan yang harus kita ingat. Yaitu sekali lagi amalan yang diingatkan oleh Rasul selain mempersemangat lagi ibadah kita. Yang kedua, jangan lupa zakat fitir. Yang ketiga, tentunya nanti untuk bertakbir ketika sudah sempurna. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, setelah kita sempurna, maka walitukabbirullah, untuk membesarkan Allah dengan membaca takbir. Jadi nanti setelah sempurna, artinya setelah betul-betul ini sekarang akhir Ramadan, besok Id. Setelah kita berbuka, setelah batal, maka saat itu baru kita bertakbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbir tadi tujuannya sebenarnya bukannya takbir kemenangan karena terbebas dari apa? Beban puasa Ramadan, bukan, karena Ramadan itu bukan beban, justru apa? Nikmat. Lalu takbir itu apa? Sebagai tanda syukur. Oleh karena itu di ayat tadi walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Karena kita bisa menyelesaikan ibadah dari awal sampai akhir bukan karena kehebatan kita, bukan karena keilmuan kita, tapi hidayah dari Allah. Maka kita bertakbir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takbir ini tentunya dimulai dari selesai kita puasa terakhir dan berakhir sampai khatib turun dari mimbar, atau saat khatib naik mimbarnya, atau saat khatib sudah memimpin, maka kita berhenti takbir. Kita akan bertakbir kalau si imam tadi apa? Bertakbir. Jadi di sini anjuran disunahkan untuk bertakbir. Dan tentunya sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Nanti di waktu subuh sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi. Ini sepakat seluruh ulama, sunnah mandi untuk Idul Fitri. Walaupun di dalam segi hadis dikatakan hampir tidak ada yang mutlak sahih, tapi Abdullah bin Umar dan para sahabat sudah menjadi biasa mereka kalau mau ke sholat Id mereka mandi. Itu amal dari para sahabat Nabi Muhammad. Tentunya mereka melakukan itu karena melihat Rasulullah SAW. Nah ini tentunya di sini maka kita disunahkan untuk mandi, lalu berbersih diri, dan jangan lupa mengenakan baju yang bagus. Bukan baju baru, tapi kalau punya baru alhamdulillah. Kalau nggak baru juga yang penting apa? Bagus, disunahkan. Kalau punya baru nikmat, babi hawa nikmat. Tapi kalau tidak, maka cukup untuk kita apa? Melakukan atau memilih baju yang bagus, karena memang itu merupakan salah satu sunnah daripada sunnah saat kita di hari raya Idul Fitri. Tentunya berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, dulu Abdullah bin Umar pernah membelikan sebuah baju yang sangat indah diberikan kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, ini baju untuk Anda biar bisa dipakai di saat Id dan di saat menghadapi wufud, menghadapi utusan-utusan, biar pakai baju yang bagus. Tapi Rasulullah menolak karena baju itu ternyata ada sutranya, pakai sutra, ternyata buat dari sutra, ditolak sama Nabi. Intinya dari hadis itu bahwa sahabat sudah tahu memang ada kesunahan untuk pakai baju yang bagus, maka dibeli baju yang bagus, cuman ditolak sama Nabi bukan karena bagusnya, tapi karena apa? Sutranya ditolak. Kalau tidak ada sutra, itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah ini menunjukkan sunnah kita memakai baju yang bagus untuk hari raya Id. Kemudian juga tentunya Rasulullah SAW la yaghdu ilal masjid, Rasulullah tidak pernah pergi ke masjid kecuali setelah makan tamarat, kecuali sudah makan beberapa butir kurma ketika mau berangkat ke masjid. Ini menunjukkan sunnah juga nanti waktu ke masjid kita batalkan lebih dulu, baik dengan kurma. Itu kalau Rasul kurma cukup, mungkin kalau antum kadang-kadang nambah apa? Nastar, nambah ini lagi, kadang yang nggak kuat lagi nambah kulit, tumpak, kopor, wah sudah lengkap sih. Pokoknya silakan, yang penting batal. Tapi tentu jangan terlalu banyak, khawatir ngantuk apa? Di mobil apa di
Sir ngantuk urusan. Intinya batalkan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita baru berangkat, disunahkan berjalan kaki. Kalau sunnah berjalan kaki berarti dianjurkan masjid yang terdekat. Kita sholat nggak usah ke Atif, ke Istiqlal, pakai diri status sebagai alhamdulillah sholat Istiqlal. Enggak, justru yang apa? Yang dekat, yang apa? Jalan kaki berarti disunahkan. Kecuali yang dekat tidak cocok, tidak bagus, kita pindah ke tempat sebelah lagi dan seterusnya. Kemudian tentunya waktu berjalan tentunya berbeda. Rasulullah SAW berjalan khalafat turuk. Rasulullah kalau berjalan, jalan ke sini, pulangnya lewat jalur yang lainnya. Ini menunjukkan untuk apa syiar. Jadi itu adalah sunnah. Dan juga diingatkan oleh para ulama, diajak istri, anak, bahkan yang lagi haid pun disuruh keluar. Yang lagi haid, ibu, istri lagi haid, anak lagi haid, diajak juga keluar. Tapi mereka tentunya tidak duduk di masjid, mereka di luar. Kemudian mereka juga tidak ikut sholat, tapi takbir, berdoa, dengar khatib itu tetap dilakukan. Jadi disuruh walaupun haid dan nifas. Ini menunjukkan untuk biar apa? Syiar. Nah, di dalam riwayat di setiap pintu-pintu gang itu ada para malaikat yang mendoakan orang yang keluar untuk mendirikan sholat Id. Mereka mendoakan Allahumma ighfir lahum, ya Allah mereka telah beribadah. Artinya berdoa, banyak malaikat yang mendoakan. Maka di sini kita dianjurkan untuk mengajak keluarga kita keluar, hatta yang sedang haid dan nifas. Ini menunjukkan luar biasa untuk kita menjaga pendidikan sholat Id. Adapun sholat Id itu sendiri hukumnya menurut mazhab Syafi'iyah adalah sunnah muakkadah. Adalah sunnah muakkadah. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat sunnah muakkadah. Walaupun nanti menurut Imam Ahmad, dia mengatakan fardu kifayah. Menurut Imam Ahmad fardu kifayah. Mazhab Hanafiyah fardu ain, sholatnya khutbahnya sunnah. Intinya riwayat yang paling sedikit, paling rendah sholat itu sunnah muakkadah, sampai ada yang apa? Mewajibkan. Ibnu Taimiyah di antaranya menganggap wajib. Oleh karena itu kalau Jumat jatuh di hari Id, siapa yang sudah sholat Id Jumat nggak perlu karena sudah melakukan apa? Satu kewajiban, karena wajib ketemu wajib bisa gugur. Subhanallah apa? Artinya sholat itu tuh sangat luar biasa. Jangan kita anggap sunnah ini orang pada ke masjid dia apa? Ngopi, duduk aja nungguin orang apa? Habis selesai itu paling rapi bajunya keluar keliling, paling semangat. Ini enggak. Ini untuk menunjukkan ketidaktahuan dia. Sholat itu sunnah muakkadah, hukum yang paling rendah sunnah muakkadah. Dan kata ulama, kalau mau tahu sunnah-sunnah yang afdol, yang terutama sholat-sholat sunnah yang afdol adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Itu menunjukkan salah satu tanda sunnah itu sangat afdol. Seperti sholat sunnah Id dan juga sholat Idul Adha atau istisqa atau khusyuk. Itu yang sholat berjamaah itu dianjurkan. Itu menunjukkan besar. Yang kemudian sholat tarawih berjamaah itu menunjukkan sangat apa? Agung kedudukan sholat. Oleh karena itu jangan diremehkan, jaga sholat Id, jangan sampai tidak mendirikan sholat Id. Kemudian tentunya sholat Id sudah kita ketahui bersama 2 rakaat. Mazhab Syafi'i yaitu 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, plus tentunya takbiratul ihram. Jadi itu. Walaupun menurut mazhab Hanafi nanti berbeda lagi apa takbirnya. Begitu juga mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i 7 dan 5. Sementara untuk khutbah 9 takbir khutbah pertama, 7 takbir untuk khutbah yang kedua. Karena dalam mazhab Syafi'i khutbahnya sama seperti Jumat, ada duduk di antara 2 khutbah. Nanti dari mazhab Hambali tidak ada duduk di antara 2 khutbah, langsung saja. Tapi Syafi'iyah seperti Jumat. Tentunya ini tidak saya sampaikan secara detail karena banyak sekali sunnah-sunnahnya. Kemudian untuk ayatnya, suratnya, yaitu baca Sabbihis ayat pertama, rakaat kedua adalah hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini yang sunnahkan. Untuk khutbahnya disunnahkan untuk sholat Id agak panjang, sementara untuk sholat Idul Adha dipendekkan. Apa hikmahnya? Yang pertama, supaya kalau dipanjangkan supaya yang terlupa belum bayar zakat cepat-cepat bayar zakat. Jadi waktunya diperpanjang supaya ada kesempatan bayar zakat. Yang kedua juga aman karena udah pada makan, jadi gak buru-buru mau pulang. Kalau Idul Adha dipercepat karena ada amalan yang besar, yaitu apa? Menyembelih. Karena dipercepat itu lebih bagus.
Yang kedua juga belum ada makan, jadi mungkin kalau cepat lebih aman. Walaupun kadang-kadang prakteknya Idul Fitri mau cepet-cepet, panjang dikit lagi ngerendam, lama itu udah gak sabar mau muter. Nah ini tentunya merupakan hal-hal yang diingatkan oleh para ulama berkaitan dengan sholatnya. Dan tentunya jangan selesai sholat langsung pulang. Seperti sholat Jumat, orang yang Jumatan tanpa khutbah Jumat itu kurang sempurna. Begitu juga sholat Id, jangan habis sholat langsung jalan, selesaikan sampai khatib turun dari mimbar. Nah, karena ini yang dianjurkan supaya sholat kita sempurna. Yang terakhir, setelah itu kita mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat. Ini mengucapkan selamat, ini perbuatan dari para sahabat. Dan riwayat atsar tentang sahabat mengucapkan tahniah itu disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Ketika mereka bertemu salah satu dengan sahabat yang lainnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah kalimat yang masyhur katanya di golongan para sahabat Nabi Muhammad. Walaupun sekali lagi kalau nisbat kepada Rasul tidak sampai kepada Rasul, tapi merupakan athar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, saya kalau ketemu orang saya tidak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi kalau dia ucapkan itu dengan senang hati saya akan jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Dia akan menjawab, merespon dengan sangat gembira. Tapi untuk saya mulai, saya tidak berani karena tidak ada dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ucapkan itu, saya akan jawab dengan senang hati. Kenapa? Karena ternyata para ulama hadis mengatakan itu sudah terkenal di golongan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka saat kita ketemu nanti, yang disunnahkan, yang dianjurkan berdasarkan dari perbuatan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan dan apa yang kalian lakukan. Ini adalah ucapan tahniah. Kalau mau ditambah juga tidak apa-apa, walaupun tidak dilakukan oleh para sahabat, dengan kalimat yang baik, yaitu minal aidin al faizin. Nah ini perlu wa antum bikhair. Gak apa-apa, minal aidin, semoga kembali suci. Kembali suci maksudnya kembali suci seperti baru lahir dari rahim ibu kita. Kenapa? Karena memang Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa. Nah insya Allah kita termasuk minal aidin semua. Kalimat minal aidin jangan diterjemahkan jelek, karena ada yang berbicara di YouTube, saya lihat, saya dengar ngomong minal aidin maksudnya itu adalah bid'ah dan itu dosa. Kenapa? Karena mendoakan orang lagi untuk maksiat kembali setelah Ramadan. Masa kalimat itu minal aidin semoga kembali maksiat? Masa diniatkan soal kalimat? Tidak ada yang meniatkan jahat untuk apa? Nah, ini tentunya minal aidin maksudnya semoga kembali. Ada yang bilang kembali dalam keadaan bersih, suci, bukan kembali maksiat sebelum Ramadan. Ini menerjemahkannya kalau bahasa ini terjemahan marah, terjemahan pegel. Jadi bukan seperti itu. Minal aidin apalagi diiringi al-faizin, beruntung, masa semoga kembali maksiat lagi sebelum Ramadan dan menjadi orang yang beruntung. Ini kalimat yang tidak masuk akal. Jadi kalimat minal aidin al-faizin maksudnya semoga kembali suci, bersih, baru dilahirkan seperti baru lahir dari ibu, dan al-faizin termasuk orang yang beruntung. Kullu amantum bikhair. Semoga setiap tahunnya menjadi baik untuk kita, menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Kalau mau ditambahin lagi dengan cara setu kampung ramah juga boleh. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin itu nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman di Timur Tengah juga nggak ada. Yang adanya di kampung ramah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya Ramadan ini menjadi pembersih dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu 10 menit. Masih banyak. Masih banyak. Bukan yang mau tanya. Bertanya yang tadi Beb, yang bahas tadi yang 7 takbir Beb. Itu termasuk takbir tradisional atau bukan? Gimana? 7 takbir itu termasuk 8 takbir tradisional atau 7 tersendiri bisa? Bagaimana hukumnya kalau misalkan saya dikasih zakat mal
besar 1 juta kemudian saya bagi-bagi ke zuriyah, apakah sah atau tidak? Kalau tadi yang kami katakan bahwa kalimat lafaz dari taqabbalallahu minna wa minkum itu asal min sahabat, kemudian yang dicontohkan oleh Rasul itu untuk tahniah kita kepada sesama kaum muslimin itu al-afdal seperti apa? Iya, jazakallah. Yang pertama yaitu kata para ulama, yaitu setelah takbir Allahu Akbar, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi membaca tasbih subhanallah tahmid tahlil takbir. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah Syafi'i dan Hanafi. Sementara Hambali Allahu Akbar itu takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi berbeda-beda. Bahkan ada juga yang Allahu Akbar tanpa membaca apapun, karena memang hadis untuk membaca di antara takbir itu tidak ada. Makanya ulama membuat itu. Dan ini tentunya fikih yang luar biasa. Karena ada juga yang bilang bid'ah ucapan takbir, karena aslinya nggak ada, yang penting 7 takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, itu begitu aja. Karena apa? Karena tidak ada hadis yang menyebutkan kalimat untuk apa? Membaca di antara takbir tadi. Tapi kok bisa ada? Ya karena mazhab ini, ulama ini memberikan itu. Tujuannya untuk apa? Ini bagus. Kalau kita bicara fikih, banyak juga perkara-perkara yang tidak ada dalil dari Rasul langsung, tapi dipakai seperti tadi. Terutama untuk bab-bab seperti ini. Karena di dalam sholat itu tidak boleh mengucapkan apapun kecuali tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan ini adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Tidak ada jadi masalah. Jadi Allah Akbar. Yang kedua, untuk meratakan antara takbir satu dengan takbir yang lain, jedahnya. Kalau diem susah untuk memprediksi Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan-jangan kita bisa lebih cepat, lebih lambat. Yang pertama, kedua, jadi apa? Kalau zaman sekarang mungkin ada aman, ada mic. Allahu Akbar kedengaran ke belakang. Allahu Akbar. Tapi zaman dulu kalau nggak ada mic, patokan bisa ngejar imam dari mana? Kejar-kejaran kita, karena kita nggak dengar. Allah Akbar. Atau mungkin kalau ada mic mati lampu, misalkan, cetek ini mati. Berapa lama ini takbir? Ntar saya takbir 7, nggak tahu ini masih apa? Masih belum lagi. Nah, tapi kalau setiap Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, rata-rata hampir apa? Sama standarnya. Jadi ini ulama buatan luar biasa untuk apa? Menyamakan ini. Terus jangan dipikir Nabi itu kalau diem Allah Akbar bukan berarti bengong Nabi. Orang diem jadi nggak pernah bengong Rasul. Nggak ada Nabi waktu diem tuh kosong terbuang. Apalagi dalam keadaan ibadah pasti apa? Membaca sesuatu. Tapi tidak apa? Terdengar. Nah jadi ini yang dibuat oleh para ulama. Banyak sekali kalau kita belajar fikih perkara-perkara yang terbaru, banyak yang apa? Kadang-kadang tidak ada dalil, tapi memang melihat apa? Kebijakan. Contoh di dalam masjid saja banyak yang baru mihrab mimbar yang cekung itu ke dalam. Kalau kita ada yang suka ada itu zaman Nabi tidak ada, zaman Nabi kotak semua. Tapi sekarang ada apa? Itu kata Imam Malik, ini bid'ah, zaman Nabi nggak ada kata Imam Malik, tapi ini bagus. Ini sangat bagus kata Imam Malik. Tujuannya apa? Yang pertama untuk orang buta. Kalau orang buta datang pengen nanya, nggak ada orang di mau sholat, kiblatnya dari mana? Dia bisa apa? Oh ini cekongan kiblat itu sini, dia bisa apa? Dia lihat. Yang kedua untuk kita, kalau kotak putih begini doang kita bingung mau sudah sholat mana kiblatnya nggak ada. Oh ternyata ada apa? Ini kiblat sudah. Itu hikmah-hikmah yang kayak begitu nggak perlu nanya apa? Ada dalil atau tidak. Nah ini tentunya banyak sekali perkara-perkara atau soft. Untuk merapikan soft biar lurus kadang ditulis soft, pulsona soft biar kita apa? Lurus. Nah, makanya ada saudara kita pokoknya yang nggak ada zaman Nabi bid'ah, berarti soft itu bid'ah, mihrab bid'ah, semua bid'ah semua karena tidak ada zaman. Jadi luar biasa. Kita sudah ada garis, apalagi pengen garis bid'ah lagi tuh garis itu nggak ada apa? Nah ini tentunya padahal zaman dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beda, sahabat itu
biasa perang dia. Biasa itu berbaris itu cepat mereka, walaupun padang pasir gak ada tandanya, mereka cepat. Mereka tahu masing-masing. Kalau kita udah ada garis aja belok-belok, apalagi nggak pakai apa? Garis. Ini sesuatu yang berbeda. Makanya di sini banyak hal-hal yang tidak ada. Jadi, nah di sini 7 ini kata para ulama, kebanyakan Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi nggak ada iftitah dari awal. Allahu Akbar pas yang ke-7, Allahu Akbar baru Allahu Akbar kabira. Jadi plus sama apa? Sama iftitahnya di akhirnya. Jadi yang 8-nya baru apa? Iftitahnya. Kalau yang kelima tentunya tidak ada. Tapi ini kata para ulama sekali lagi iftitahnya itu di akhir. Di akhir apa? Di akhir takbirnya. Jadi di awal tidak ada Allah Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar sampai akhir. Ini kalau pendapat ada yang mengatakan bukan 8 dengan iftitah, tapi 7 plus sama apa? Sama iftitahnya. 7 itu sama iftitah. Dalam mazhab Hanafi bukan 3 sama iftitah. Malah sedikit lagi lebih apa? Lebih sedikit. Iya, sedikit 6. Jadi mengatakan bukan 3. Ada yang 6 mazhab Hanafi Hambali. Dia bilang 6 dengan iftitahnya ditambah. Jadi khilaf di antara para ulama yang tidak jadi masalah, tapi yang perlu dicatat kalau seandainya kurang atau lebih tidak boleh diulang. Misalkan kita Allah Akbar, Allah gitu boleh dengan apa? Dengan jari. Misalkan pas saya baru 6 atau baru 5, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ternyata kurang. Yang di belakang nggak usah mengucapkan apa? Subhanallah. Tidak perlu diucapkan subhanallah. Biarkan saja 5 apa? Nah, sepakat tidak apa? Batal itu apa? Sholat. Justru kalau dia pas 5, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin, ternyata dia kurang. Diulang lagi, takbir nambah 2 batal. Diulang lagi atau nambah 2 lagi karena kurang 2 batal sholat. Nah ini tentunya mesti apa? Atau di rakaat kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5. Atau Allahu Akbar berdiri, tiba-tiba dia baca Fatihah. Terus diingatkan setelah Fatihah dia ulang lagi Allahu Akbar, Allah 5 kali batal. Jadi kalau sudah terlewat baik lebih atau kurang tidak perlu apa? Di subhanallahi. Jangan-jangan sampai alhamdulillah tadi ini cuma 5, untung saya ingetin subhanallah tadi dia ulang. Gara-gara itu jadi dia balik jadi benar. Apa? Gara-gara itu jadi rusak sholat apa? Makanya yang di belakang imam ini harus apa? Mengerti, harus pintar. Jangan kadang-kadang orang yang nggak ngerti ngotot diterusin Fatihah, imam baca Fatihah di subhanallah lagi, maksudnya disuruh ngulang. Nah imamnya ngerti, nggak usah ulang jalan Fatihah, tapi diterusin subhanallah. Imam bingung nih, diterusin di subhanallah dulu, nggak diterusin apa? Ini balik lagi, ini batal. Nah ini bahaya nih jadi apa? Nah ini tentunya harus ini bukan masalah pokoknya, kurang lebih kita apa? Lanjut saja, tidak usah. Banyak yang kita dapati, apalagi namanya setahun sekali kita kadang-kadang apa? Lupa, maka tidak perlu diulang. Sekali lagi tidak perlu diulang takbirnya, karena itu adalah sesuatu yang apa? Yang sunnah, dan itu pun khilaf di antara para apa? Di antara para ulama. Kemudian apakah ada sujud sahwi? Kata ulama tidak. Jadi kalau dia apa? Kalau lupa tadi sudah. Untuk takbir itu saja, tapi kalau lupa dan seterusnya kena seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa. Apalagi rakaat pertama kurang, rakaat kedua tambah grogi kurang lagi, sujud sahwi berapa kali itu banyaknya apa? Nah, ternyata ini tidak perlu karena memang ini sekali lagi apa sebuah keringanan anda. Karena dalam mazhab sangat-sangat banyak perbedaan di dalam apa takbir. Kemudian berkaitan dengan Zakat mal. Zakat mal, ini saya sebenarnya sudah ada mengumpulkan dari beberapa pendapat ulama tentang zakat mal untuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tentunya kenapa sih kok ada perbedaan untuk duriya dan bukan duriya? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan duriya enggak duriya sama aja, kedudukannya sama aja, insya Allah. Iya, kalau dari segi ketakwaan sama. Tapi dari segi zakat ada pembeda, berarti sebenarnya ada sesuatu yang dibedakan. Karena ada masa untuk bukan duriya bebas saja, nggak ada mau zakat mau apa tetap aja boleh. Tapi kenapa giliran duriya kok ada perbedaan di sini? Nah di sini berarti menunjukkan ada sesuatu yang apa? Yang berbeda.
Yang pertama, kalau kita ngambil di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sepakat seluruh ulama di masa Rasul tidak diperbolehkan untuk ahlul bait atau Bani Hashim, yaitu yang kalau bahasa kita dari Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu tidak boleh. Bukan Abdul Muttalib ya, Bani Muttalib. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu kata Rasulullah itu satu. Sebenarnya Bani Talib dengan Bani Talib itu dengan Bani Talib ada anak ini siapa? Talib ini punya anak 3, ada Naufal, ada satu lagi bukan Abu Muawiyah, ini keturunan dari Bani Sayyidina Utsman, itu nanti ketemu Abdul Syams, yaitu Bani Naufal, Bani Abdul Syams dan juga Bani Muttalib. Nah, ini Bani Muttalib, kata Rasul Bani Muttalib dengan Bani Hashim satu. Padahal Bani Muttalib ini ada saudara, sama, satu kakak dengan Bani Naufal, dengan Bani Abdul Syams. Tapi kenapa dua ini tidak disamakan hanya Bani Muttalib? Kata Rasul karena Bani Muttalib ini adalah satu kabilah yang memang dulu tuh sangat cinta dengan Bani Hashim. Sangat cinta, walaupun misalkan mereka tidak beriman, saat itu ada banyak tidak beriman, tapi kalau Bani Hashim diapa-apakan dia ikut. Bahkan waktu mungkin kalau kita baca nanti di sirah ulasan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kitab ulasan nanti ada namanya bab baikot. Rasulullah pernah dibaikot di kota Mekah selama 3 tahun. Yang dibaikot itu bukan Rasul, tapi Bani Hashim. Bani Muttalib waktu itu ngikut dibaikot. Dia bilang ini Bani Hashim dibaikot, saya akan ikut dalam pembaikotan. Sementara Bani Naufal semua tidak. Ini yang ngikut. Makanya kata Rasul, di jahiliyah dan di Islam sama Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Siapa Bani Muttalib itu? Kalau kita ambil anak turunan nanti ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketemu dari Bani Muttalib, dari Imam Syafi'i. Nah, kalau Bani Hashim tentunya dari dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu sama dengan ketemunya dengan kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan satu dia, sama hukumnya. Nah, kemudian disatukan itu. Jadi kalau bicara tentang zakat untuk dzurriyyah Rasul juga masuk ke dalamnya Bani Muttalib. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu hukumnya sama. Bagaimana di zaman Rasul kedua ini tidak boleh dapat zakat. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di zaman Rasul ada namanya khumusul khumus. Khumusul khumus ini kalau ada perang lalu dapat ghanimah itu dibagi 5. Nah, dari 5 itu salah satu bagian yang 5 itu ada bagian untuk ahlul bait. Jadi ahlul bait itu nggak dapat zakat, tapi dapatnya dari khumus. Nah, suka disebut khumusul khumus atau khumus. Yaitu dibagi untuk ahlul bait. Dzurriyyah Rasul Bani Hashim dan Bani Muttalib dibagikan. Waktu itu Bani Naufal datang. Saya juga kan keluarga dari kakeknya yang sama dengan Bani Muttalib. Kata Rasul, Anda beda, kata Rasul. Karena Bani Muttalib ini dengan Bani Hashim dari zaman jahiliyah sangat dekat. Bahkan saling tolong-menolong dan kalau bahasa kita seperjuangan. Jadi Allah sampaikan dia disamakan, sementara Anda tidak. Jadi Bani Muttalib itu mungkin ada, kalau kita dengar ada beberapa sahabat dari Bani Muttalib. Kalau Bani Abdul Syams nanti lari ke Husain Utsman, itu keturunan di sini. Intinya tidak dapat zakat. Sepakat di zaman Rasul. Begitu juga di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena ada Baitul Mal dan khumus berlaku. Khumus tetap berlaku setiap ada peperangan ghanimah itu ada bagian untuk ahli bait. Jadi zakat mereka tidak dapat. Sampai akhirnya di masa para setelah Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah masih ada tuh Baitul Mal yang disiapkan untuk siapa? Dzurriyyah Rasul, Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka mereka tidak dapat. Nah, yang menjadi masalah setelah tidak ada Baitul Mal dan tidak ada khumusul khumus atau tidak ada khumus yang sekarang. Ada nggak sekarang Baitul Mal untuk Dzurriyyah Rasul dari negara khusus? Dulu dari zaman Bani Umayyah, Bani Abbas, dari Fatimiyah itu ada. Dzurriyyah Rasul itu ada jatah untuk khusus. Jadi dikhususkan untuk negara ini untuk Dzurriyyah Rasul. Jadi Dzurriyyah Rasul itu dijamin diberikan oleh negara. Oleh karena itu mereka tidak perlu zakat. Kok memang begitu? Iya, karena zakat itu kotoran. Jadi kotoran harta seseorang itu adalah zakat. Makanya kalau kita punya harta misalkan 1 M, orang punya uang 1 M, zakatnya itu kan 2,5%, berapa? 25 juta. 25 juta itu kotoran.
Ketika dia tidak keluarkan 25 juta, maka hancurlah 1M tadi menjadi kotor semua, rusak. Makanya dikeluarkan 25 juta bersih itu, 975 juta. 25 juta ini kotoran diberikan kepada orang fakir. Kalau untuk fakir, kotoran bukan untuk mereka bukan, karena ini haknya dia. Jadi untuk orang fakir bukan jadi kotoran, tapi itu adalah apa? Karena hak mereka. Nah, karena ini kotoran, maka kata para ulama tidak boleh untuk ahlul bait dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya darah nyambung ke Rasulullah dan Rasulullah tidak mau makan zakat. Mungkin kalau kita baca nanti cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari zaman sebelum masuk Islam dikasih tahu sama pendetanya, karena Imam Salman itu dulunya Majusi. Setelah Majusi dia masuk Kristen, Nasara. Di Nasara dia dapat ilmu dari pendetanya. Carilah ada nabi yang sekarang keluar sudah. Di akhir zaman nabi penutup. Bagaimana saya tahu nabi itu seorang nabi? Ciri-cirinya apa? Dia salah satu cirinya punya ada tanda kenabian. Yang kedua, dia itu tidak makan zakat. Jadi tidak makan zakat tentang Rasul dan dzurriyyah itu bukan hanya di hadis, tapi di zaman dulu sudah apa? Dari zaman Salman di sana. Akhir Rasulullah Salman datang ke Madinah, cerita dengan panjang sampai akhirnya dia ketemu dengan Rasul. Kata orang ini nabi. Akhirnya Rasulullah Salman kasih hadiah. Waktu dikasih hadiah, waktu ditanya itu kurma, ditanya sama Rasul, apa ini? Kata Rasul, ini zakat. Sodako, istilah mereka itu sodako, tapi sodako itu maksudnya adalah zakat. Langsung sama Nabi diambil, dikasih ke sahabat-sahabat. Rasul tidak makan segitu. Kata Salman, ini mulai tanda kelihatan. Hari besoknya Salman bawa lagi makan. Ini apa ya Rasul? Apa ya wahai Salman? Ini hadiah, sodako biasa. Hadiah. Rasulullah bagikan dan sebagian dimakan sama Nabi. Ini benar, berarti ditanya kenapa tidak makan? Saya tidak makan zakat, kata Rasul. Jadi Salman udah tahu dari apa? Dari pendeta tahunya dari kitab-kitab Injil mereka. Yang kedua, akhirnya Salman setelah itu berdiri mengitari Rasul, keliling jalan mutarin Rasul. Rasulullah tahu, oh ini orang pengen melihat kenabian. Air dibuka baju sedikit oleh Rasul, lalu di bajunya dinaikin begitu. Kelihatan di situ ada kata nubuwah. Langsung dia ucapkan syahadat. Jadi Salman itu tahu ini Rasul ada kata nubuwah. Yang pertama adalah apa? Tahu kalau dia tidak makan zakat. Dan itu sudah diketahui, bukan baru. Dari zaman sebelumnya sudah Rasul tidak makan zakat. Dan juga ternyata sampai di keturunannya. Sayyidina Hasan pernah waktu Rasulullah datang lagi makan kurma satu butir, langsung sama Nabi dikeluarin, dilepehin. Sayyidina Hasan masih kecil, karena waktu Rasul meninggal Sayyidina Hasan baru 7 tahun, masih kecil sekali. Dilepehin. Kata Rasulullah, ini tidak halal untukku dan untuk dzurriyyah. Dikeluarin langsung. Berarti di sini menunjukkan bahwa zakat itu tidak diperbolehkan untuk dzurriyyah Rasul Bani Hashim sampai yaumul qiyamah. Itu kata pendapat dari ulama. Jadi kita ambil dulu itu hadis. Jadi yang pertama intinya di zaman Rasul sepakat tidak ada perbedaan. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman khilafah, di zaman kerajaan-kerajaan selama ada Baitul Mal sepakat tidak ada zakat untuk dzurriyyah Rasul untuk Bani Hashim. Ini yang pertama. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika di masa tidak ada humus, tidak ada Baitul Mal. Di sini kita dapati ada dzurriyyah miskin. Mau dikasih Baitul Mal nggak ada, humus nggak ada, sementara dia miskin. Apakah boleh menerima zakat? Sementara zakat tidak boleh hadisnya. Tapi kata ulama dulu zaman Rasul nggak ada menerima zakat, cuma ada penggantinya, yaitu Baitul Mal. Lalu kalau nggak ada bagaimana masalah ini? Nah disinilah mulai terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau kita mau nukilkan di masa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 3 pendapat. Ini tentunya saya tidak sebutkan dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang pertama, diperbolehkan untuk dzurriyyah Rasul makan zakat. Siapa yang mengatakan ini? Di antara ulama yang membolehkan untuk menerima zakat adalah yang pertama Imam Al-Harawi rahimahumullah, kemudian Imam Yahya, kemudian Imam Ibnu Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah, Ibnu Abi Hurairah, kemudian Al-Imam Fakhrur Razi, kemudian Al-Imam Al-Qadhi Husain, dan Al-Imam Imam Syukair, dan Al-Imam Ibnu Ziyad,
serta Imam An-Nasiri dan juga Imam Al-Mutir, yaitu Al-Imam Al-Mutir, yaitu Imam Mutir ini adalah bukan Imam Mutir, Imam Mutir rahimahullah. Mereka mengatakan, dinukilkan dari beberapa kitab, mereka mengatakan al-qaulu bi jawazi sarfiz zakati ila Bani Hashim. Nah, yaitu al-qaul, mereka mengatakan bijawaz, diperbolehkan untuk apa? Sarfi az-zakat, untuk mendistribusikan atau menjalankan, memberikan zakat ila Bani Hashim wa Bani Muttalib, dan kepada Bani Muttalib, karena Bani Hashim dan Bani Muttalib ini satu. Dikatakan di sini, dikatakan kapan? Ketika tidak ada khumusul khumus, ketika tidak ada khumusul khumus, maka ini pendapat ulama-ulama yang membolehkan. Alasannya apa? Karena tidak ada baitul mal atau tidak ada khumus, maka diperbolehkan. Itu saja. Bagaimana dengan mereka dengan alasan yang lain selain itu? Mereka bilang kalau orang miskin biasa saja, bukan dzurriyyatur rasul, kita nggak boleh membiarkan dia kelaparan. Bagaimana dzurriyyatur rasul didiamkan kelaparan sampai apa? Nah, ini tentunya zalim. Maka mereka berpendapat dengan ini boleh memberikan dzurriyyah ketika apa? Tidak ada khumus. Kemudian pendapat yang kedua, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah, kemudian ulama Syafi'iyah, dan juga ulama Hanabilah. Jadi 3 mazhab, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, melarangnya, haram mutlak. Mau ada khumus, gak ada khumus, mau ada baitul mal, gak ada baitul mal, tetap haram untuk dzurriyyah makan apa? Zakat. Kenapa? Alasannya salah satunya tadi, yaitu apa? Karena dia itu kotoran, jadi tidak boleh apa? Diberikan. Ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pemberian zakat dan segala pemberian yang bersifat wajib seperti nadar, juga kafaroh, dan juga zakat untuk ahlul bait dikatakan haram, dilarang. Berkata Sayyid Abdullah ibn Umar bin Abi Bakar ibn Yahya rahimahullah, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, yakni ahlul bait, secara mutlak. Dan siapa yang memberikannya maka dia telah keluar daripada mazhab yang 4, kata dia. Tapi kalau kita lihat tadi 3 mazhab, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Maka tidak boleh dipegang karena ijma' mazhab yang 4 melarang pemberian zakat kepada mereka. Ini adalah terbanyak, berarti apa pendapat yang terbanyak. Syekh Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya menyebutkan warrajih min madhabina, yaitu dan yang kuat dari mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'iyah, dikatakan hurmatu, yaitu diharamkannya as-sadaqah, yaitu kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya yang dijelaskan pendapat yang kedua. Jadi saya tidak bacakan semua karena terlalu panjang. Zakat tidak diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib meskipun mereka menjadi amil. Bahkan menurut Imam Syekh Ramli rahimahullah, dia bilang walaupun dia jadi amil, mestinya kan amil dapat zakat, tapi kalau dia amil di ahlul bait tetap nggak dapat. Walaupun dengan alasan saya mengisi dia bukan karena dzurriyyah, tapi karena apa? Amil tetap nggak boleh menurut Syekh Ramli. Berarti ini mutlak tidak diperbolehkan. Pendapat yang keberapa? Yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, zakat. Kenapa? Tadi alasan yang paling dipegang, zakat merupakan kotoran daripada harta, maka tidak layak diberikan kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan inna hadhihi shadaqah awsakh linnas. Ini adalah kotoran dari orang yang punya zakat, maka jangan diberikan kepada mereka. Pendapat yang terakhir yang ketiga, membolehkan bila dari ahlul bait juga. Jadi pendapat yang ketiga, gak boleh zakat diberikan kepada dzurriyyah kecuali zakat itu dari orang kaya juga dzurriyyah. Ya, orang Bani Hashim ini kaya, ngeluarin zakat hartanya, boleh untuk apa? Dzurriyyah. Ini pendapat yang ketiga. Disampaikan oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah. Tadi mazhab Hanafiyah kebanyakan gak membolehkan, tapi ada sebagian mazhab Hanafiyah seperti Abu Yusuf membolehkan, tapi dengan syarat hartanya dari Bani Hashim juga. Dikatakan anna zakat al-Hashimiyyin yajuzu lil Hashimiyyin, bahwa dikatakan zakat Bani Hashim boleh dikeluarkan, diberikan kepada Bani Hashim. Ini merupakan pendapat yang ketiga.
Dan pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga megangnya pendapat itu. Karena Ibnu Taimiyah mengakui adanya duriyah sampai yaumul qiyamah. Makanya kalau ada yang mengatakan yang pengikut Ibnu Taimiyah tapi nggak percaya adanya duriyah, itu kita bingung. Karena Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah punya kitab khusus untuk bahas tentang Ahlul Bait. Dan masalah zakat dia kata, dia nggak bilang boleh begitu aja. Kalau memang ini duriyah miskin membutuhkan, maka kata Ibnu Taimiyah boleh, tapi dianjurkan dari duriyah juga. Ini adalah pendapat 3 pendapat. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau ada duriyah terus yang miskin, butuh sekali? Maka kata ulama, kalau memang dia butuh sekali, kata ulama, kalaupun dia bilang suka gini, sudah nggak apa-apa deh, duriyah nih. Saya pengen juga deh, walaupun dari duriyah walaupun dari zakat kasih. Tentunya kalau kita punya rezeki jangan dikasih dari zakat mal, kita kasih saja sedekahnya. Zakat mal dia dikasih ke yang lainnya. Ini tentunya. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau saya memang nggak ada kecuali zakat mal. Sekarang kalau zaman dulu Masya Allah, zakat mal itu sebenarnya adalah standar orang yang bersedekah. Bahasa kita mungkin orang bakhil. Kalau cuma sedekah zakat mal doang sebenarnya bakhil hitungannya, karena itu wajibnya. Yang sunnahnya itu adalah sedekah. Makanya di sini kalau zaman dulu mungkin tanpa zakat mal dia juga mengeluarkan sedekah. Tapi kalau ada satu zaman baitul mal tidak ada, orang tidak ada yang memberi kecuali zakat mal saja, ini orang sudah mulai bakhil, tidak ada yang memberi, dan duriyah ini bisa meninggal kalau dia nggak makan. Maka di saat itu, maka kata ulama ini adalah hal yang berbeda. Seandainya haram, bangki saja, bangki haram, tapi kalau nggak dimakan mati orang, maka bangki itu halal. Bagaimana dengan zakatnya? Nggak ada lain, cuma zakat doang. Baitul mal nggak ada, humus nggak ada, sedekah nggak ada, ini orang mati. Maka di saat itu diperbolehkan seperti bangki, orang yang mau mati nggak ada makanan kecuali bangki, boleh nggak makan? Boleh. Nah, itu haram, iya. Begitu juga ini haram, tapi boleh karena darurah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi luar biasa berkaitan dengan zakat ini, harus berhati-hati. Tentunya yang paling bijak, yang paling bagus kalau mau ngasih kepada duriyah Rasul, berikanlah dari sedekah kita, dari hadiah kita, dari hibah kita. Maka yang zakat diberikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentunya saya hanya membacakan dari pendapat dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan ucapan selamat yang diucapkan, dianjurkan sebenarnya hanya itu aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Riwayat yang ada cuma itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sekarang kita mau tambah silakan. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum kalau bisa jangan ditinggal. Itu yang ada. Kemudian kita mulai banyak kan macam-macam ucapan, itu boleh saja. Ucapan tahniah, ucapan selamat. Orang lulus SD aja kita ucapin selamat. Orang lulus kerjaan yang standar saja kita ucapin selamat, apalagi lulus ibadah selama sebulan, luar biasa. Maka wajar kalau kita ucapkan tahniah. Tapi kalau riwayat hanya kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ada. Di zaman Rasul tidak ada. Makanya di situ hanya baina ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman Rasul sendiri tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana